Dewan Pengawas KPK akan mempercepat sidang pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan oleh Polda Metro Jaya. Dewan Pengawas KPK menghormati langkah penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya yang menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Status tersangka yang secara resmi disandang Firly Bahuri mendorong Dewan Pengawas untuk mempercepat proses persidangan pelanggaran kode etik Ketua KPK. Kemarin, polisi menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Menanggapi hal itu, dalam keterangannya melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyebut, kita harus taat asas hukum yang cukup banyak. Antara lain, negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga harus taat terhadap hukum, setiap orang harus menghormati proses hukum. Setiap orang dianggap tak bersalah, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan lain. Informasi terbaru kita akan langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Fetriska Ananda di Gedung KPK Jakarta. Fetriska, sebenarnya aturan KPK ini bagaimana kalau pimpinannya ditetapkan tersangka oleh polisi? Ya, siang Paskalis dan juga saudara, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, pada pasal 32 ayat 2 ini dijelaskan bahwa status tersangka yang disandang oleh pimpinan KPK mewajibkan yang bersangkutan untuk diberhentikan sementara dari jabatannya. Dan pada ayat keempat ini juga dijelaskan bahwa pemberhentian Ketua KPK yang tengah menghadapi proses hukum ini juga harus melalui keputusan Presiden. Nah, inilah yang kemudian kita masih tunggu seperti apa Presiden Jokowi menanggapi penetapan tersangka atas Firly Bahuri. Untuk lebih lanjut, mari kita simak sejenak keterangan dari anggota Dewas KPK Syafruddin Haris berikut ini. Itu tentu di tangan Presiden. Memang di pasal 32 ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2019, jika pimpinan KPK menjadi tersangka, itu diberhentikan dari jabatannya, dan itu tentu melalui keputusan Presiden. Ya, Paskalis, artinya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini dijelaskan bahwa untuk pemberhentian Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK ini harus menunggu keputusan Presiden. Artinya kita masih menunggu Presiden Jokowi juga harus membuat keputusan Presiden terlebih dahulu untuk memberhentikan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Nah, namun yang perlu kita ingat juga Paskalis dan juga saudara, status tersangka yang disandang oleh Firly Bahuri sepanjang belum ada pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengadili terkait dengan perkara ini, maka ini Firly Bahuri juga belum ditetapkan sebagai seseorang yang bersalah. Nah, inilah juga kita harus tunggu bagaimana kemudian proses pidana terhadap Firly Bahuri ini berjalan. Nah, ini soal proses pidananya, namun di sisi lain juga soal proses etika yang juga sedang dihadapi oleh Firly Bahuri di Dewas KPK, di mana memang untuk pada Senin lalu Firly Bahuri telah diperiksa oleh Dewas KPK, dimintai keterangan selama kurang lebih 3 jam begitu ya. Namun rekomendasi pemberhentian ataupun mundur yang akan diputuskan oleh Dewas ini tergantung nanti berdasarkan dari hasil putusan Dewas KPK. Setelah penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya, artinya dari Dewas KPK ini juga kemudian mendorong percepatan terkait dengan putusan terhadap Firly Bahuri. Seperti yang dikatakan kemarin pada Senin kemarin, kemudian terbuka opsi untuk kemudian memanggil kembali Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, untuk dilakukan klarifikasi karena memang dari Dewas KPK menemukan adanya ketidaksesuaian terkait dengan keterangan yang diberikan oleh Firly Bahuri ketika diperiksa oleh Dewas KPK. Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta, jurnalis Kompas TV Fetriska Ananda.